Yang disembah Yang oleh disembah. bangsa Israel itu Elohim atau Yotevave-nya yang disembah? Elohim. Memang kau memang dungu kau. Elohim itu artinya Lah. Elohim. Yotevave yang disembah sebagai Elohim. Memang kau memang di bawah Makanya, sandal jepit saya ayo, kau. coba sebentar Billy. Aduh, Izin, malah izin, saya izin, bicara bentar, ini bentar. terlalu bodoh Kamu kau. lihat, ini harus Malah diluruskan gitu loh, izin. Keluaran Jadi 33 ayat kalau 20. tetragrammaton, tetragrammaton itu menunjuk ke proper name. Sedangkan kalau Gramaton Elo itu atau proper name. Elohim itu merujuk ke generic name. Nah itu loh. memang bodoh. Sudah. Jadi harus Ganti yang lain. di-clearkan dulu. Habis waktu saya dengan Lanjut, orang dungu. Nah, sebentarnya gini. Jangan boleh ngomong gitu, nggak boleh ngomong gitu. Nah, Billy gini. Saya Mas, saya dari tadi diam. Oke, Diam. silakan. Ya, Yang sabar lain. dulu, bicara sabar dengan dulu. orang-orang Nah, bodoh. sebentar gini, Billy ini udah mau kabur Paswad dia. sudah menyerah baru ini ya, ganti ya. Sebentar. Kalau Paswad Ya. sudah menyerah dulu baru ganti. Cari Jadi contoh yang kita pintar. sebentar. Nah, ketakutan kamu kan? Wah, kamu bodoh, gak ada isi dari tadi terbang sana terbang sini. Aduh, makanya saya mau tunjukin kamu Kejadian pasal 33 ayat 20. Kamu baca dalam bahasa Ibraninya. Bang Bil, on cam Bang Bil on cam Bang Bil. Dia udah Ada kabur malah itu. saya. Dua-duanya. Kabur. Bacain Out. Ibraninya. Ada. Nah, baca. Nah, tadi Terjemahan kan saya, kamu, Demian. Silakan saya Demian, baca, lucu Demian. tadi. Sema Israel kamu baca sampai Yehova, kamu baca Yehova, tapi ada Adonainya. Di mana Adonainya? Saya cari-cari, nggak ada. Begini. Sema Israel Adonai Elohimnu Adonai Ehad. Kata Adonai di situ ada tulisan Yotevave, tapi karena tidak bisa baca dan baca Yotevave dibaca Adonai. Woi, kalau nggak ada isi otak jangan debat dengan saya kau. Tahu malu Iya, kau. ini kan di sini tidak ada kata Adonai. Sema Israel Yehova Sudah. Yehova. Dungu. Sekali lagi, Sudah, kamu sudah, Yehovanya kamu pakai. Nah, tutup kamera. Saya luruskan ya. Jadi memang orang Israel ketika dia mengucapkan tetragrammaton, Nah, itu dia saya akan paham. mengganti dengan Tapi dua Billy kan kata. bukan orang Israel. Pertama Itu saya paham. Adonai, kedua Hashem. Memang. Iya, tadi kan saya udah jelaskan. Billy makanya tadi saya kaget di mana kata Adonainya, karena dia sampai Ehadnya, dia pakai kata Yehova. Gitu. Iya, makanya kan saya mau maksud gini. Makanya saya suruh Billy, tadi dia kata Elohim. Saya suruh dia baca Kejadian 33 ayat 20 dalam bahasa Ibrani. Nah, silakan kamu baca. Malas. Mesbah yang Kejadian didirikan berapa? oleh Kejadian- Yakub. Kejadian 33 ayat 20. 33 ayat 20. Lari terus dia. Balik dulu. Nah, yang tadi kata Udah saya Elohim. baca aja ya. Ya. Alfa dan Omega itu siapa? Balik lagi. Sebentar, Apa itu itu? baca dulu. Fayat Chef Shem. Misbeah Fayikra Lo El Elohe Israel. Loel. Tadi kan Billy Elohim bilang. El di situ apa? Elohimnu, El itu kata dasarnya pohonnya El. Dia berkembang Elohim, Elohenu, Eloha. Itu dari kata El. Iya, jadi Itu. orang Israel menyembah itu siapa yang disembah? Yotevave sebagai Elohim. Nah, itu di situ tadi Kejadian 33 ayat 20 itu siapa yang disebut di situ? Ya Elohim itu sebutan. Finish, Jadi, tamat. Begini Pak. Pak. Oke lah ya. Pak. Udahlah, ini. Jadi Nah, begini, argumennya Pak. udah. Memang Billy Pak. punya otak super. Sudahlah. Oke, cukup lah ya. Jadi begini, Pak. Jadi kalau semua mengenal yang Tuhan, disampaikan Billy itu semua Aduh, asumsi. enggak Oke ya, saya sampai pamit dulu, memang. saya ada kerjaan. Ini udah malam, oke. Yang Ini saya di Kupang. disembah itu. Ya, oke ya. Gimana, Malam ya. Pak? Sampai Yang turun bidat ya, yang turun bidat. Gini loh Pak, gini. Yang turun bidat. Yang Pak, turun begini, bidat. Pak, saya Nggak bisa capek gitu. loh mengejar Anda, Pak. Oh, Tadi- Malikil. Iya, Gimana Malikil? santai lah. Kenapa begitu? Nah gini, kalau Malikil mau kita PK-PK Iya. saja. Nah, saya lagi sibuk nih. Saya ada PK kerjaan. kapan? Kapan Pak? Kapan? Ya nanti dibicarakan di apa? Kita Waduh. Tinggal Kalau- janji nih, Pak. Kalau Nah, dia saya janji. jadi PK, ya saya bikin foto bugil besok. Mulu Pak, benar ya. begini nggak ada isi. Billy benar ya. Sebentar. Bapak tadi. Billy benar ya. Foto bukil ya Billy ya. Iya. Benar ya kalau saya PK dengan ini Malikil. Kesenangan kau kalau aku bugil, memang Nah kelainan ini kalau kau kumpul janji. gini.
Memang tungtung ini memang sakit Makanya jiwa. kalau ngomong Sekarang itu, aja Pak. pikiran Tadi lebih Anda dulu baru. pergi. Nah, saya ada kesibukan. Malikil, saya ada Mas saya kesibukan. naik Ini nih. tiba-tiba kesibukan. Nah, ini. Mana pula Pak ini. Nah, di Kupang ini sudah mau jam 7. Nah, di Kupang Astaga. sudah mau jam 7. Saya di Kupang. Ya udahlah Pak, Oke. oke lah. Ya. Saudaraku, Aha. kita Ya, hanya saudaraku sakit-sakit Billy, hati oke lah ya. di Maaf koma, kalau jangan ada kau kata yang simpan, salah. ya. Jangan Maksud gini, kau simpan. kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Udah. Tapi Amin, kalau amin. kebenaran, Billy simpan dalam hati ya. Nah, kalau kebenaran Oke, harus simpan saudaraku. dalam hati. Oke, Ya. mantap, Ya, saudaraku. oke, ya. Maaf Saya di ya, Kupang. kalau Ya, dikatakan ya, Pak. di Ya, dalam- selamat malam, Ya. selamat malam. Ya. Ya. Oke, later out. Parah. Tadi saya naik Kabur langsung loh. turun. Kenapa ketika Malikin naik langsung turun ya? Kenapa ya? Baik, Damian. Ya, Oh Tuhan. iya, sekarang Betul. mencerdaskan, oke. Damian. Ya sudah atasilah Rasul ini mencerdaskan. Enggak. Saya menyerah. Saya menyerah. Selalu dia pada esensinya, pada hakikatnya, pada esensinya, pada hakikatnya. Billy, coba ukur diri dulu ya. Di sini kita diskusi, bersosialisasi, berbicara terkait seputaran Tuhan, oke? Iya, pada dasarnya esensinya. Berbicara Oke, seputaran Tuhan. Kau kira ini berita? Ya, teman. Ya, Belajar sabar, bicara sabar. dulu, belajar bicara. Belajar bicara dulu. Demian, kau bisa fasilitasi nggak, Demian? Ya, Fasilitasi. Demian. Mau kemana, bro? Mau kemana? Demian. Mau kemana? Bisa. Fasilitasi kemana? Yang penting teratur ya. Jadi diskusi itu harus Udahlah, tertib. sedikit, lanjut ya. Rasul. Demian saya izin kabur. Yakin saya Ya. kalau Anda tidak bisa Ya. berdiskusi, ya diskusi itu ada aturan main. Menyerah. Ada lawan diskusi, ya ada lawan diskusi. Menyerah. Ini gimana sih? Ya, baik saya lanjut. Ya saya lanjut sedikit, ya Demian. Begini Demian, yang dikatakan oleh Billy tadi, dia tidak menyembah Adonai, dia tidak menyembah Hasem, atau ya dia tidak menyembah Tuhan. Yang dia sembah adalah Yotevave, berarti dia menyembah nama. Kita semua ketahui bahwasannya esensi atau hakikat di balik nama itulah yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan Allah, bukan namanya yang Allah. Nama itu diperkenalkan oleh Allah kepada bangsa yang dipilihnya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, agar mereka tidak menyebut nama sesembahan yang lain, itu saja. Namun yang kita sembah adalah esensi atau hakikat di balik nama itu. Paham kamu, Billy? Maka ketika bangsa Israel, Paham, Pak. ya, Paham, Pak. Paham. maka ketika Iya, bangsa paham. Israel mau menyebut nama Yahweh, mereka Iya. nggak bisa, mereka nggak mau, mereka memanggil dia Hasem, Adonai, nama itu. Oke, Hasem merujuk itu secara kepada apa itu? hakikat. Sabar dulu, Oh, kamu hakikat. sedikit lagi, Oh, iya, iya. lagi, 30 detik lagi, 30 detik Oke. lagi, ya. Iya, silakan, Pak. Itu merujuk kepada hakikat di balik nama itu. Dialah sang penguasa atas langit dan bumi, bukan Oke. namanya yang berkuasa. Oke. Di situ kekeliruan kamu. Begitu juga dengan konteks Tuhan, ya. Iya. Kalau T-nya atau huruf kapital semua, Tuhan huruf kapital semua, itu Iya, merujuk kepada Yotevave. Iya, Pak. Merujuk kepada Siap. esensi atau hakikat di balik nama Yotevave. Paham Siap, tidak? Pak. Paham. Bukan merujuk kepada namanya doang. Kalau namanya doang kamu sembah, Allah-Allah yang lain juga punya nama tuh. Iya, siap, Pak. Apakah Siap. mereka menyembah nama? Akan tetapi mereka menyembah yang memberi nama itu. Iya, Paham tidak? iya, paham. Iya, Pak, paham. Siapa yang memberi nama itu? Tuhan. Huruf besar semua itu. Ya, itu secara esensi atau hakikat, Pak? Secara hakikat, Oh ya, di balik siap. nama itu adalah Tuhan. Itu Siap. adalah penguasa atas langit dan bumi. Itu Ya. adalah Allah atau sesembahan kita. Paham? Paham, Pak. Kita memahami ya? ini, kita memahami dari sudut mana, Pak? Hakikat atau esensi, Pak? Dari sudut firman Tuhan, bukan dari sudut pikiranmu. Oh, firman Tuhan bukan secara hakikat, Pak. Secara hakikat atau secara esensi, Oh, Pak? kamu paham tidak hakikat? Kita berbicara tentang hakikat sang pencipta. Iya, Pak, siap. Keberadaan sesungguhnya sang pencipta itu seperti apa? Dia tidak pernah terbatas dalam keadaan Betul. apapun. Itu secara apa itu, Paham Pak? tidak? Esensi hakikat. Ya. Secara esensi apa hakikat itu, Pak? Esensi dari hakikat itu tetap.
Oke, Itu siap, adalah inti dasar atau keberadaan yang sebenar-benarnya, keberadaan yang sesungguhnya atau intisari. Siap. Itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada yang kita sembah. Iya, pada Yang kita hakikatnya itu panggil Pak ya. dia Tuhan. Iya. Yang kita sebut dia Allah. Allah yang benar itu kita panggil dia Bapa. Siap Pak, siap. Paham ya? Siap Pak, siap. Jadi ketika Anda mengatakan, ya, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, sabar dulu. Saya 30 detik lagi, ya. Ini untuk menggurui kamu. Dari dulu saya sudah ajarin, tapi nggak mudeng-mudeng, ya. Siap Pak. Yang siap. pertama, ketika Anda ya mengambil ayat di Wahyu yang mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, itu bukan merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Itu merujuk kepada hakikat keilahian Yesus. Kalau Siap Pak, siap. kemanusiaan Yesus itu datang dari rahim Maria, dikandung dari Roh Kudus. Siap. Datang untuk apa? Untuk melayani kita. Bukan Siap. datang untuk menjadi bapa, datang untuk menjadi pelayan kita. Ya, saya Siap, bacakan Pak. satu ayat. Ya, Ya, saya ya, bacakan silakan, satu Pak. ayat. Biar Anda Satu dipaham. kitab aja Pak, biar paham. Enggak, satu ayat aja. Ya. Satu kitab ayat aja. saja. Ya. Oke, siap Satu Pak. ayat saja. Ya. Siap. Karena Allah itu Esa pula yang menjadi pengantara kita kepada Bapa, kepada Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Siap Pak. Aduh, kepanjangan ganti-gantian lah. Ini bukan room khotbah. Oke, Demian 1 menit. Silakan. Saya mau Ini klimaks. khotbah, ini bukan gereja. Ini komal saya ini. Oke, saya mau klimaks yang tadi dulu itu. Dibesarkan dulu secara tunggal. Secara tunggal. Oh iya. Ehadnya. Bentar. Oke. Jadi ya teman-teman ya. Dari tadi poinnya penting ini, permasalahannya orang Tritunggal itu tidak mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu dari namanya. Makanya ketika masuk dalam Keluaran 3 ayat 13, ketika Musa bertanya namanya, Keluaran 3 ayat 14, Tuhan berkata, Ehye, Eser Ehye, itu bukan nama, tetapi berbicara tentang sifat Tuhan, yang dimana kekekalan Tuhan itu, walaupun dia dalam pernyataan omnipresennya, tetaplah dia. Makanya dikatakan, aku adalah aku. Itu poin pertama ya teman-teman ya. Kemudian, Keluaran 3 ayat 15, baru Tuhan itu menyatakan namanya, Yotevave, Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi mengenal Tuhan itu dari namanya. Jadi bangsa Israel tidak menyembah Elohim. Jadi kalau ada pendeta-pendeta mengatakan, ya, karena Elohim itu adalah kejamakan, di dalam kejamakan di situ adalah Tritunggal, itu pendeta setan itu. Penipu dia. Karena bangsa Israel tidak menyembah Elohim. Yang mereka sembah adalah Yotevave sebagai Elohim mereka. Musa juga disebut Elohim. Kita juga manusia, Mazmur 82 ayat 6 disebut juga Elohim. Jadi kalau pendeta-pendeta mengatakan bahwa ya di dalam kejamakan Elohim ada Tritunggal itu adalah pendeta-pendeta di bawah sendal jepit Bililin 7. Paham? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka katakan. Nah, saya harap orang-orang Tritunggal itu pintar. Oke, yang nomor 2. Tenang dulu, jangan ini dipotong. Sabar, lanjut. Nomor 2, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada Sang Firman. Sang Firman itu gelar. Kalau dia adalah pribadi, jatuh-jatuhnya semua pendeta-pendeta ini menjadi pendeta setan. Karena akan menjadi tipu. Karena di situ pada mulanya adalah Firman, Yohanes 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah Allah. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu akan bertabrakan antara Kejadian 1 dengan Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah Bapa, kemudian Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu adalah pribadi, itu berbenturan. Makanya saya katakan, Tritunggal itu yang penting bicara. Mau dia itu orang sekolah atau tidak, ya. Tameng mereka yang sekolah itu, apalagi STA, MTH itu, yang ngaku-ngaku sekolah itu hanya menjadi penipu di ladang Tuhan. Mereka itu pendusta semua. Coba dipikirkan, kalau Yohanes 1 ayat 1 Firman itu adalah pribadi, pada mulanya adalah Firman, Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah, hanya ada satu Allah saja, itu Bapa, kontradiksi enggak? Kontradiksi enggak? Itu harus dipikirkan. Makanya kenapa saya tidak jenuh-jenuh dan tidak capek-capek mengatakan pendeta-pendeta Tritunggal di bawah sandal jepit ini. Karena mereka bodoh. Itu buktinya. Silakan bantah narasi saya kalau ada yang bantah. Yang kontradiksi itu bro. Bantah ya Pak Damian, tolong sebentar ya Pak Damian ya. Saya ingin membantah narasi dia yang mengatakan ya Tritunggal itu tidak mengenal Tuhan. Yang pertama, dia tidak mengenal istilah Tritunggal itu ya. Kalau ketika dia mengenal istilah Tritunggal atau judul ya apa yang dibahas dalam Tritunggal itu,
maka dia tidak berkata demikian. Di sini ketahuan dia berpolemik dengan istilah, ya, istilah atau judul dipolemikkan. Adakah orang Kristen yang berpahaman Tritunggal menyembah istilah Tritunggal? Tidak. Orang Kristen, kami sebagai orang Kristen menyembah Tuhan, ya. Saya berulang kali menekankan bahwasannya, ya, ketika Anda mengatakan orang Israel tidak menyembah Elohim, akan tetapi mereka menyembah Yahweh yang adalah Elohim. Kan seperti yang saya terangkan tadi, ya. Begini, Billy. Yang Anda sembah itu, hakikat di balik nama itu, apa namanya yang Anda sembah? Tapi di sini Anda sudah memberi konfirmasi bahwasannya yang disembah itu tetaplah Tuhan, tetaplah Elohim. Elohim itu hanya memperkenalkan namanya dalam konteks agar manusia itu mengenal dia dan ajaran dia. Akan tetapi yang kita sembah nama apa bukan? Yang kita sembah esensi atau hakikat di balik nama itu. Dialah Allah yang benar. Yang kita panggil Bapa. Seperti kamu mengatakan tadi, ya. Saya bacakan ayatnya saja dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Kenapa dikatakan namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa? Kenapa? Agar manusia, ini wujud komitmen Tuhan kepada manusia, agar manusia itu tidak mendua, itu saja. Bukannya satu Tuhan dengan satunya benda itu sama, tidak. Itu logical fallacy, ya. Itu cacat dalam berpikir untuk memahami kebagaimanaan Allah yang benar, ya. Allah yang benar kita panggil Bapa itu dalam perspektif iman Kristen, ya. Bapa atau sebutan, ya, Bapa itu panggilan atau sebutan merujuk kepada eksistensi Allah yang benar. Itu Bapa. Artinya dia seperti yang dijelaskan di 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, dia adalah sang sumber, itu merujuk kepada Bapa. Kalau Anda nggak tahu terkait dengan kata pribadi yang ada dipakai oleh bapak-bapak gereja pada abad-abad yang pertama, maka dalam hal ini saya ingin menerangkan kepada Anda kata pribadi. Kenapa dikatakan pakai kata pribadi? Ya, saya menjelaskan dulu kisi-kisinya tentang kata pribadi, ya. Pribadi itu adalah ciri khas. Ya, pribadi itu berdasarkan ciri khas. Contoh, kita 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 tadi, kalau kita menyebut kata Bapa itu ciri khasnya berarti sang sumber. Kalau kita menyebut kata firman berarti pikiran Bapa yang kekal bersama Bapa seperti di 1 Yohanes 1 ayat 1. Siap, ya. Udah waktunya, ya. Udah kepanjangan. Sebentar, Pak. Sebentar, firman terus siapa itu Roh Kudus? Mohon 30 detik lagi, 30 detik lagi, ya. Aduh, saya kalau 30 detik lagi nanti aja di gereja aja kalau mau khotbah. Enggak, kan tadi kan sudah. Saya melihat waktu. Firman sudah. Sebentar, firman sudah. Saya melihat waktu. Ini saya kan host di sini. Saya orangnya adil. Saya melihat waktu di sini. Berapa Bang Billy ngomong? Berapa menit Bang Billy ngomong? Berapa menit ente ngomong? Oke, biar nggak kelamaan, biar ada poinnya aja. Karena kalau khotbah panjang lebar nggak ada poinnya, betul, ya percuma ya, gitu. Betul, percuma itu ya. Bang Billy, open mic silakan. Jadi nggak nyambung. Bagusnya on cam Bang Billy. Ya, saya mau bicara apa? Apa yang saya bicara, apa yang dia sambung. Saya ini masih waras. Lanjut. Lanjut. Iya, silakan siapa nih? Oke, baik, sedikit saya lanjut. Tadi kan sudah kata Bapak sudah, ini menerangkan tentang apa itu Bapak, apa itu firman, apa itu. Aduh, Elohim mulu. Udahlah gantian dulu. Siapa nih yang dari Tritong? Breakthrough. Atau dari itu Dwi Tunggal ini ada Karen ini. Oh Karen beda lagi ya udahlah. Kalau saya simpel aja. Kalau oneness itu mengenal kue itu hanya kue. Kalau Tritunggal ya dibedah kue itu apa isinya begitu. Nggak perlu ada perdebatan di situ. Sama sebenarnya sama-sama kue gitu loh. Oh iya ya udah. Lu orangnya netral nggak apa-apa. Oke. Bang Karin mana nih? Bang Karin yang mana nih? Yakobus ini. Karen ini atasan nih. Oh ya udah oke saya besarin ya. Dia Dwinitas. Silakan Karen. Silakan pandangannya. Silakan. Mana Billy? Kok Billy dikasih turun? Biarlah Billy di situ. Kan saya juga Tritunggal. Enggak ada di bawah kau sama itu aja mencerdaskan tuh. Kau kan beda sama dia. Silakan pandangan tentang Dwinitas Karen gimana? Kalau kami ya dionomnya kami yang percaya Tritunggal, tetapi itu Allah perjanjian lama.
Tritunggal itu Allah yang Esa, Allah yang Tunggal, Allah yang Ehad itu Allah perjanjian lama. Perjanjian baru tidak lagi karena Sang Firman keluar berada di dalam raga Kristus Yesus. Cukup jelas narasinya, banyak ayat-ayatnya, Yohanes 1 ayat 1, Wahyu 1 ayat 8. Yesus cuma memiliki Sang Firman, tidak memiliki Bapa dan Roh Kudus di dalamnya. Bang Karen bisa ini kah? Bisa on cam kah, Bang? Oke, boleh. Mulut besar kah yang ganteng? Yang mana boleh? Pilih ya, nggak apa-apa, yang penting wajar ya? aja. Oh, Mau iya, dibesarin yang besar banget gitu? Jangan, bibir kebesaran nanti. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau penjelasannya kan sudah cukup jelas secara Alkitab LAI. Perjanjian lama, Allah yang Esa, Allah yang Ehad, Allah yang Tritunggal itu Allah perjanjian lama. Di perjanjian baru bukan tidak ada lagi, tetapi Sang Firman itu keluar. Keesaan atau kesatuannya itu bukan karena apa, tapi karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus buat kami orang Kristen sama seperti tubuh, jiwa, roh dalam karismatik. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. 3 identitas yang berbeda, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, Allah perjanjian lama, Tuhan perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru Sang Firman keluar, Yohanes 1 ayat 1. Ya. Jadi posisinya, identitasnya Tuhan itu tetap Esa, tetap satu, tetap Ehad. Tetapi posisinya Sang Firman sudah berada di dalam raga kemanusiaan karena Allah itu roh. Allah itu tidak punya daging, tidak punya darah. Allah membutuhkan daging dan darah, makanya dia masuk dalam kandungan Bunda Maria untuk penebusan dosa umat manusia. Yesus adalah penggenapan janji Bapa kepada Daud untuk menegakkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya dan untuk penebusan dosa. Ya, kalau Yesus dikatakan Bapa, dikatakan Allah, saya masih kurang setuju. Kenapa? Karena hanya Firman yang turun. Kalau Bapa, Firman, dan Roh Kudus ada di dalam Yesus, saya setuju dengan J.O. Begitu, tapi karena posisinya yang turun cuma Sang Firman, Bapa dan Roh Kudus masih nengger di sorga berarti. Yang tidak ada ayatnya Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ada di dalam Yesus, enggak ada. Iya, oke, Bang. Ya, ini dari Gio ada yang selain Bang Billy nggak ini? Atau cuma Bang Billy aja? Saya jelasin dulu sedikit. Mungkin yang dari JO yang mau naik silakan itu multi ya guys ya. Masa kalian mau ini gini loh, Gio kan cuman Bang Billy, Tuhannya Triton kan 3. Jadi mereka bisa keroyok nih Bang Billy nih. Iya. Kasihan beliau sendiri. Saya turun, jadi Bang begini, Demian, saya turun ya. Tuhan berkati ya Bang Demian. Siap. Yesus menunggu Bang Demian ya. Nunggu di mana, Bang? Ini juga ada satu ini. Pendeta Edi Bada ini. Nah, dia dari Kristen Makrifat ini. Lanjut dulu, Bil. Silakan, Bang Bil. Jadi begini ya, saya itu mau dialog ya, orang yang paham tentang discret tres personae una substansi. Nah, ini yang saya mau tunggu, siapa yang paham tentang tres personae sama una substansi. Discreti non sapareti. Itu yang harus kita pahami. Kira-kira ada yang bisa paham itu. Ini kok double ya? Ya, double. Nah, udah lanjut. Oke, jadi yang saya cari ini orang yang paham tentang tres personae una substansi. Karena mereka harus menjelasin apa itu tres personae itu karena dasar daripada Tritunggal. Bang Bi, sorry saya potong dulu. Gini, saya koreksi ya. Yang betul tres personae una substansia depresi non spare part. Lanjut. Ya, spare part apa, Bro? Mobil. Terbaru itu. Oh iya. Depresi non spare part. Ya, spare part Honda. Nah, itu yang saya meminta, ada yang bisa menjelaskan tres personae itu una substansi. Ya, coba. Kalau ada yang di bawah yang bisa menjelasin itu, biar kita paham apa itu Tritunggal. Sudah? Apa kau ini? Sudah apa? Kayak benar aja ini mencerdaskan. Sudah. Ih. Ya, oke, baik. Saya dari dulu memang tugasnya itu adalah ya memaklumi orang-orang yang sudah tersesat di dalam jalan kesesatan. Kau maklumi saya yang secara hakikat atau secara esensi? Yang pertama kita menelah dulu terkait dengan 3 pribadi 1 hakikat.
dapat dibedakan tapi tak dapat dipisahkan, maka dalam hal ini Tritunggal menjelaskan kebagaimanaan Allah yang benar, ya. Bukan menjelaskan berapa Allah itu, bukan Tampilkan menjelaskan Allah itu wajahmu kok bilangan dan malu-malu. jumlah, ya. Gimana? Tampilkan wajah. Gak usah Apa malu-malu. sih? Masa kau kalah sama bapak yang berkacamata? Iya, masih kalau full. mencoba-coba, ya kamu kalau mencoba-coba show your face full. Tunjukin full. ya. Masa Agak kau mundur kalah? dikit, bro, mencerdaskan biar Kayak cewek yang lagi VC malu-malu aja. Iya. Saya tidak pakai ini, saudara-saudara. Saya tidak pakai apa, mikrofon nggak ada, ya. Iya, sudah pakai ya, pakai jadi- sendok bisa kok. Begini, saudara-saudara, ya. Kalau Anda berpolemik dengan istilah itu, maka dapat saya pastikan Anda itu sedang berpolemik dengan diri Anda sendiri, ya. Karena di sini kita yang berpahaman Tritunggal ini tidak pernah berpolemik dengan istilahnya. Namun yang kita pahami itu adalah isi dari ajaran atau isi dari judul tersebut, ya. Di mana yang dibahas di sana adalah Bapa, Firman, Roh Kudus. Karena itu ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab menjelaskan ada 3 yang bersaksi di surga, ya. Ketiganya adalah satu, ya. Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Maka ketika ada angka di situ, jangan Anda membayangkan bahwasannya Allah itu materi. Karena kenapa? Manusia ini disampaikan oleh Tuhan itu agar manusia itu mengerti saja gitu loh. Bukan berarti 3-nya benda dengan 3-nya yang di surga itu sama, tidak. Begitu juga terkait dengan komitmen Tuhan kepada manusia, ya. Komitmen Tuhan kepada manusia itu seperti di dalam 1 Korintus tadi, contoh, ya. Hanya satu Allah yaitu Bapa. Ada angka 1 di sana, Billy. Bukan berarti satu tunggal seperti belpen yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang bisa dihitung jumlahnya, tidak. Ini komitmen saja, ya, agar manusia itu tidak mendua dari dia, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan ya istilah ini, memang ini istilah dipakai oleh bapak-bapak gereja agar supaya apa? Agar supaya efektivitas dalam menyampaikan firman Tuhan. Apa itu Bapa atau firman? Apa itu Roh Kudus? Firman di sini contoh, ya. Kenapa dikatakan firman itu pribadi? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Sudah. Ciri khas Sudah ketika paham. kita Saya menggunakan kata firman. Aduh, Ya. kau ini Ya, ngomong sudah. gak ada ujungnya. Udah. Ganti. Coba ada Silakan, yang bisa Bang Bil. jelasin, ada yang bisa jelasin transpersonal una substansi nggak di sini untuk naik? Supaya kita memang jelas-jelas Silakan, Pak memahami apa itu Yakobus mungkin mau Tritunggal. jelasin. Ya, masalahnya itu Silakan Pak Karen, Pak Yakobus. jangan Bang Karen. Saya minta untuk pendeta-pendeta di sini kan, karena saya ini akan mengajar pendeta-pendeta. Oh, siapa Untuk mereka siapa PDT di sini nih? Siapa? yang bisa Yang mana menjelaskan nih? transpersonal una substansi. Ada Pak Edi. Jangan Pak Aduh, Edi, ini mah nggak jelas ini kalau Pak Edi. ilmunya terlalu tinggi. Ini aja Om Paul aja nih. Siapa yang bisa menjelaskan transpersonal una substansi? Silakan. Suruh dia Om Paul jelaskan. aja, Om Paul. Orang aku bukan Tritunggal, suruh jelasin Tritunggal. Bagaimana? Waduh. Demian, Dos. Kirain Wanes. Ini ada Kirain 600. Tritunggal, sorry. Kirain Tritunggal. Ini ada 600 penonton. Masa tidak ada yang bisa menjelaskan saya tentang transpersonal una substansi? Diskreti non prepat. Ya udah gini Bang Bil, aku aja yang jelasin ya Bang ya. Kebetulan kan aku kan mantan. Gimana Bang? Jadi gini, bukan transpersonal Mantan Bang. kekasihku. Wow. Bang Bil, gini aku jelasin ya. Jadi Ini bukan host transpersonal. saya memberi kelonggarannya, ya kan? Memberi Iya, kelonggaran. tunggu sebentar. Ini hostnya ini lagi mau Buat jelasin. hati Anda senang, nggak apa-apa. Silakan. Iya. Jadi bukan transpersonal Bang Bil, saya koreksi. Jadi yang betul itu stres personae Bang. Artinya tuh 3 pribadi. Masing-masing Una stres. substansia. Una substansi artinya satu substansi. Kemudian diskreti itu salah juga Bang. Seharusnya depresi Bang. Oh, depresi. Jadi depresi itu artinya
berbeda, bukan dibedakan ya enggak, tapi berbeda. Depresi non spare part bang, bukan non separati bang. Kenapa di situ depresi non spare part bang? Karena biasanya orang yang masang spare part itu kan ini bang, dengan apa namanya, pikiran yang harus bekerja dengan maksimal bang. Iya, Sampai-sampai pantas orang itu pusing, bang. banyak mur yang beranak ya. Betul, Sudah pasang dia kan itu harus banyak mikirin, mur. oh ini murnya apa nih, Betul, murnya betul, nomor berapa nih, murnya harus gimana nih, sehingga Betul. dia itu menjadi apa Depresi. namanya, depresi bang, dia menjadi depresi Betul. ya. Betul, masuk akal. Terima kasih ini Lanjut. ilmunya. Ini siapa nama hostnya ini? Pak Demian. Oh, terima kasih Pak Demian. Begitu luar biasa. Sama-sama. Tepuk tangan Pak Demian. Luar biasa. Aduh. Ini masa ini ada Tritunggal ini yang berkuar-kuar untuk menjelaskan. Tres personae kok nggak ada yang bisa menjelaskan. Ada 600 loh penonton. 500 lah penonton. Kok nggak ada yang mampu menjelaskan sama saya tres personae. Karena mereka ini banyak yang ngeyel. Pakaran aja. Apa Billy? Pakar. Apa? Kamu nggak paham itu tres personae. Banyak hibur diri itu lebih penting bagimu. Itu cocok bagimu. Ya. Thank you Iya atas kan? pujiannya. Ya, betul. Iya, menghibur diri lebih baik. Karena itu jalan terbaik buat kamu. Kalau mau diskusi sudah tadi kan sudah tidak punya argumentasi lagi kan? Ya terpaksa ya begitu. Assalamualaikum Bang Hos. Waalaikumsalam. Ya udah aku rubah tema dulu ya sebentar ya. Tunggu aku rubah tema dulu. Udah soalnya udah nggak asik lagi nih. Tritunggal lemah. Demian, kita debat Kristen versus Islam ya. Nah gitu. Ini topiknya Demian? itu aja ya. Islam versus Kristen ya. Bukan 3, ngaku 1. Nah itu topiknya sekarang. Islam versus Kristen ya. Bukan 3, Ada nggak ngaku yang 1. berani dari Islam yang bisa berdebat? Bang. Yakin saya nggak ada. Yakin saya nggak ada. Dengar dulu. Bang. Betul. Yakin saya nggak ada. Pantas depresi ya. Depresi, betul. Ya, Ngomong yakin terus saya ya. nggak ada. Bentar Dem. Islam Dem, mana yang ini ada berani keluar Pak untuk Edi Bade berdebat? ini belum ngomong ini dari tadi Dem. Kasih omong. Ini Oh saya iya, perkenalkan kita ya. berikan dulu apa Pendeta kesempatan Edi Bade buat ya. Dia pendeta adalah- berbadai-badai. Dia adalah gembala. Silakan Pak Dia Pendeta gembala. berbadai-badai, silakan menjelaskan doktrin Anda. Ini dia dari denom Kristen Makrifat. Ya, denomnya Kristen Makrifat. Dia julukannya core of the core, inti dari semua inti. Silakan Pendeta Edi Bade. Selamat malam Pak Pendeta. Saya Jamat mau bertanya, boleh Pak Pendeta? Sebentar saya mau ngomong. Oh ya, silakan. Satu substansi 3 persona itu saya nggak tahu. Nggak tahu itu saya. Ya. Bentar. Ya. Saya mau Pendeta Edi Bade, bertanya. Anda kan lulusan STT. Gimana Anda ini kok bisa nggak tau? Gini, Ngapain aja Anda di STT? kalau saya membahas Alkitab itu per ayat, bukan merumuskan Tuhan. Yohanes itu merumuskan Tuhan. Tuhan nggak bisa dirumuskan, harus per ayat. Lo Oh tanya iya, apa, betul. gua terangin gitu. Ini, saya mau tanya ini Pak Edi. Boleh Pak Pendeta, saya bertanya. Boleh. Siap. Pada umur berapa Tuhanmu pergi ke Posyandu? Ya itu tergantung moodnya Maria. Kalau Maria kayaknya bulan-bulan 3 bulan itu sudah dimulai dibawa ke Posyandu, Pak. Karena itu kan saatnya suntik ini apa? Iya, vaksin. Cacar, suntik cacar. Ya, vaksin. Pendeta Edi Bade udah. Saja kalian pertanyaan ini. Bercanda aja terus ya. Dia bercanda aja terus. Buktinya bisa dijawab. Pendeta mana yang bisa Dia nanya jawab gitu. selain Pendeta Edi? Harus satu-satunya pendeta yang bisa jawab pertanyaan itu hanya Bang Edi. Tapi keren Bang. Pak Pendeta Edi, masih boleh tanya lagi?
Oh, Ada tamu. Ada tamu. Ada tamu. iya Pak Edi, iya. Oh ya udah. Ya udah tutup dulu. Ya silakan on cam mencerdaskan. Ya, jelaskan tentang itu tadi. Tres personae una substantia discreti non separati. Ya, Masa malam belum mencerdaskan gimana itu? Silakan mencerdaskan, jelasin dong, Tres personae una substantia depresi non separati, silakan. Masa dari 500 penonton ini nggak ada pendeta-pendeta yang bisa naik menjelaskan tres personae? Minimal ada setidaknya cam dulu, ada 100 pendeta di sini. Sudah. Ada 100 pendeta di sini kok nggak ada. Mencerdaskan on cam dulu. Sudah. On cam. Tapi kan udah tadi on cam. Masa on kan cam kalau terus? Iya, aturan di sini bicara ini on biar kau cam. bisa on cam. Masa malu-malu? Nggak usah on cam lagi lah. Tadi kan udah mulai grogi. Grogi. Ini layarnya kecil soalnya. Nggak sanggup dia. Enggak, maksud saya kalau mau diskusi aja. Tadi on cam kan sudah. Gitu. Jadi begini. Oh, ya, lanjut. Jadi begini. Mumpung saya lagi baik hati. Coba kau dengar dulu menceraskan ya. Secara hakikat, kalau kau tidak buka kamera, ya secara hakikat ini kau tidak buka kamera, esensinya nggak akan dapat. Iya. Jadi baik, kalau saya buka jelaskan. kamera. Baik, saya jelaskan Terus tunjukin lah pesonamu ke penonton di bawah. Gini, ya. Baik, saya jelaskan tentang mau dibuat standar apa kita dalam diskusi ini. Saya jelaskan sedikit ya. Buka dulu kamera, karena nggak buka kamera nggak asik, karena secara hakikat kita nggak akan dapat esensinya, Bang. Buka dulu kamera. Oke, sudah. Nah gitu dong, gitu. Ini baru kita dapat. Udah. Ini baru kita Ganteng kok, dapat. masa ganteng kayak gini malu-malu. Ya, secara hakikat ini kan esensinya kelihatan. Lanjut, Bang. Bisa apa? Ambillah di kulkas. Bisa dengar suara saya? Bisa. Secara esensi bisa. Jelas Mas Ganteng, suaranya jelas banget. Lanjut. Secara esensi bisa dengar. Darah kuat. Nggak bisa kemana. Aduh, istrinya manggil nih. Lanjut. Bukan. Ini anggota. Hah? Aduh, kamu. Emang nggak ada air di sana? Ya sudahlah, nanti aja kalian minum. Nanti aja. Jangan-jangan secara hakikat dia kehausan, Bang. Sudah? Oh iya, lanjut. Silakan Mas Ganteng, silakan. Baik. Ketika kamu bertanya kepada saya, ya, 3 pribadi, 1 hakikat itu apa? Apa yang dimaksud 3 pribadi, 1 hakikat? Jadi pribadi yang dimaksud di sana adalah ciri khas dari Bapa, Firman, Roh Kudus. Paham di situ dulu ya? Karena kalau kita berbicara tentang ciri khas Firman, contoh Bapa tadi udah saya jelaskan. Ini sekarang Firman saya jelaskan, ya. Ketika Tuhan berfirman, ya Allah berfirman Allah jadilah terang, maka terang itu jadi, maka di sana ciri khas firman itu dapat. Tuhan siapa ini yang berfirman? Kita temukan bahwasannya tidak pernah kita jumpain ayat yang berbunyi beralahlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi, atau berbapalah Bapa jadilah terang, maka terang itu jadi. Tuhan siapa yang berfirman, Bang? Tuhan siapa namanya? Jadi ketika ini kita mengetahui sumber pengetahuan kita yang berasal dari Tuhan kita, penguasa atas langit dan bumi, maka dapat kita ketahui, dapat kita bedakan. Bapa itu apa, Firman itu apa, Roh Kudus itu apa, dapat kita bedakan di situ. Apakah kita bisa pisahkan? Tidak, karena Allah itu adalah roh, Allah bukan materi. Karena tidak seperti bilangan yang mau kita pisah-pisahkan, ya. Roh Kudus. Ada ayat mengatakan menghujat Roh Kudus dosanya tak terampuni. Lalu bagaimana dengan menghujat Tuhan? Apakah dosanya diampuni? Menghujat Bapa, menghujat Yesus, apakah dosa diampuni? Tapi di sana ditegaskan, ya, menghujat Roh Kudus dosanya tak terampuni. Itu artinya Allah yang adalah roh itu bekerja di setiap hati orang yang percaya kepada Dia satu-satunya Allah yang benar, maka hidupnya dituntun di dalam jalan kebenaran. Dia adalah pembimbing, penuntun, penolong. Allah yang adalah roh itu sendiri yang bekerja, spesifiknya dikatakan Roh Kudus. Allah yang adalah roh itu sendiri yang bekerja. Siap, habis waktunya, siap. Gitu ya.
Paham ya? Jadi poinnya udah ditangkap ya tentang Poinnya itu penjelasan Bapa, Anda. Firman, Roh Kudus berbicara tentang Allah yang Esa. Allah yang Siap. telah maha Bapa, sebelum segala sesuatu Bapa, diadakan Anak oleh dan Dia. Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus berbicara tentang Allah yang Esa. Oke, poinnya udah dapat. Silakan Bang Bil. Gimana orangnya? Kabur. Waduh. Berarti Saya sedikit lagi ya, Bang Os, saya sedikit lagi, boleh ya? Boleh ya? Oh iya. Bang Mencerdas, 1 detik. saya sedikit. Nggak kena report itu. Kalau kena report ada pemberitahuan di sini. Turun sendiri ya. Bro Iya. mencerdaskan. Saya cuman mau tanya, apa pemahaman Bro tentang kata Allah di dalam Alkitab? Baik, terima kasih pertanyaannya Bang, karena ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini untuk memahami terkait dengan kata Allah di dalam Alkitab. Yang pertama-tama, Allah yang diterjemahkan ke dalam lafal bahasa Indonesia, kita menggunakan kata Allah itu berasal dari kata Elohim ya, Eloah atau Elohim ya. Jadi ketika ini diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia, kata Allah ini kita lafalnya Allah, karena Oke. yang menjadi konsumsi orang-orang Indonesia Aku nangkap. itu Cuma ya sekarang familiar masalahnya, ya, jadi Abang. sabar dulu. Sabar. Enggak, aku tangkap. Itu kan terjemahan dari Elohim. Simpel-simpel aja. Sabar Jangan dijelaskan dulu panjang dong. biar kita ngerti. Sabar aja, sabar. 5 detik lagi saya, sabar. Kamu nggak sabaran orang, ya? Enggak, langsung aja TikTok aja. Gini, langsung Ya, aja. sabar. Ya, intinya begini, ya Allah itu merujuk kepada sesembahan, itu dalam perspektif iman Kristen. Silakan. Allah merujuk dalam sesembahan. Allah kata terjemahan Allah dari itu Elohim. merujuk Ya, ya. kepada sesembahan. Benar? Sesembahan, Allah itu sesembahan. Sudah? Yesus siapa? Allah itu sesembahan. Terus Allah itu terjemahan Kata dari lain dari Elohim. Allah, kata Ya kan? lain dari Allah, pengertiannya, pemahamannya itu adalah sesembahan. Gitu loh. Sembahan. Ya. Tadi juga sempat bilang terjemahan dari Elohim, benar? Sepengetahuan kamu apa? Begitu kan? Nggak perlu Ya tanya kan, dua saya kali. mau lihat menurut Tahu kalau ditanya itu jawabnya betul. Tidak perlu tanya 2 kali, 1 kali aja. Mubazir waktu Anda nanti. Ya, saya cuma menegaskan supaya kita tidak lari dari apa yang abang. Ngapain saya lagi tanya lebih spesifik lagi? Ya, jadi sekarang artinya di dalam saya mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata Allah itu bukan menerjemahkan dari Elohim, bukan. Nah, ini yang saya maksudnya, kenapa kalau abang pakai Alkitab mana nih, biar kita, saya belajar juga, saya saling sharing Mau belajar. pakai kitab manapun, tetap merujuk kepada sesembahan. Kata lain dari sesembahan. Sesembahan ya. Oke. Nah, disinilah ya saya maksudnya, untuk orang-orang Kristen memahami sesuai penjelasannya Bro mencerdaskan, kalau itu merujuk sebagai sesembahan dan diterjemahkan dari kata Elohim, itu secara komunikasi di dalam bahasa Indonesia, di negara Indonesia, itu sudah salah. Kenapa saya bilang salah? Menurut KBBI, kata Allah yang bunyinya suara kita nih, Allah adalah sesembahan saudara kita umat muslim. Di mana ada KBBI bilang itu Elohim? Nah, Sudah? terjebak di narasi. Sudah belum? Ya, silakan. Oke, baik. Saya jawab. Saya jelaskan sebentar ya. Tentu yang kita imani itu berdasarkan teks dan konteks atau dalam perspektif iman kita masing-masing. Kalau di sananya Allah itu ya, coba saya tanya kepada Anda kan mengkonfirmasi terkait dengan keyakinan umat agama lain, ya. Sekarang kita tanya kepada umat-umat yang Maaf, saya interupsi. Saya bukan mengkonfirmasi berdasarkan, sorry ya. bro, saya harus interupsi Ini lagi karena dijelaskan. Ini lagi dijelaskan. Anda menarasi Nanti salah. ada ruang dan waktu kamu untuk menyanggah, ya paham diskusi Bukan ya deh ya. menyanggah, saya luruskan interupsi karena Anda menjustifikasi saya menggunakan konteks pemikiran Tuhan orang lain. Ruang Salah dan kawan. waktu Anda itu ada. Mau counter nanti ada ruang dan Enggak, waktunya. langsung aja. Ini TikTok, enggak ini Paham ganti-gantian. ya?
TikTok gimana kalau nggak mendengarkan satu dengan yang lain? Langsung aja tanya jawab. Kuat-kuatan suara ya nggak bagus diskusi seperti Enggak itu. harus. Jadi kalau misalkan orang nanya kekuatan dijawab. suara, cuman dari statement Anda membangun sebuah narasi bahwa saya menggunakan statement agama lain, itu yang saya harus TikTokan itu kan begini, ya. Kalau kita TikTokan itu ya memang betul TikTokan itu lebih enak. Cuman kalau tidak saling mendengarkan, apa yang mau ditiktokan? Ya baik, saya jawab. Saya langsung. Saya lanjut ya. Jadi dalam perspektif iman Kristen, tidak berdasarkan, sabar dulu dong. Atau gini, aku yang jelaskan Sabar ya. Tunggalmu. Mau nggak aku jelasin? Adik-adikku sabar adik-adikku ya. Oh ya udah, sabar Bro. dulu ya. Kan Karena ente kan dari ini kan, dari Wanes kan? Ya. Nanti setelah ini Anda punya ruang dan waktu untuk berbicara. Enggak, jangan panjang karena ini bukan diskusi ini. Ini diskusi TikTokan aja, jadi tanya jawab langsung. Tadi kan begini Damian, sudah saya katakan di awal Anda itu takut dengan Tritunggal, ya jujur. Kalau boleh jujur nih Anda, ya. Tapi kalau Anda tidak mengakui, itulah narasi-narasi yang tidak bagus dalam membangun diskusi. Anda sudah takut, itu bukan diskusi. Iya, itu Anda membuat sebuah framing ancaman. Aduh, sebentar dulu teman-teman. Tunggu. Gini, tadi saya itu adil. Saya berikan kesempatan buat dua-duanya, Tritunggal dan juga Wanes. Tapi sekarang ini sesinya TikTok, jadi nggak kayak tadi lagi. Oke, baik, silakan. Langsung aja. Demian, silakan. Aku mau menjelaskan tentang versinya si Tertullianus mengenai Tritunggal. Mau dengar nggak? Oh ya, silakan. Oke, dengar baik-baik ya. Boleh Bang. Silakan Bang. Karena yang ditanya Demian, kamu harusnya menjelaskan mengenai frasa tres personae una substantia. Langsung Bang. Hah? Oke. Mau saya jelaskan? Mau dengar ya? Oke. Jadi ini berasal dari teologi Kristen yang ditulis oleh Tertullianus versinya. Doktrin Trinitas ini menggambarkan keyakinan bahwa Elohim adalah satu substansi atau una substansia. Ini versi kalian nih. Enggak, saya kasih aja sedikit, habis itu kita tektokan. Bener nggak ini? Ya. Tetapi terdiri dari 3 pribadi. Tres personae, Bapa, Anak, atau Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tres personae itu 3 pribadi, menunjukkan bahwa Elohim memiliki 3 pribadi yang berbeda dalam relasi, pahami baik, tetapi tidak terpisah dalam esensi atau keberadaan. Una substantia adalah satu substansi, menekankan bahwa meskipun ada 3 pribadi, mereka adalah satu dalam hakikat, kekuatan, dan keilahian. Diskresi non separati, pahami baik, terpisah tetapi terbagi. Ini berarti bahwa ketiga pribadi tersebut berbeda satu sama lain, tetapi tidak terpisah dalam keberadaan atau esensi mereka. Mereka tetap satu dalam kesatuan ilahi. Tres itu 3, una 1. Personae dalam Vulgata, dalam Yunani prospon, dalam Hebrew panin, dalam Aramik parsupe yang digunakan oleh Tertullianus adalah personae dalam terma hukum, dalam terminologi hukum. Itulah personae. Berbentuk jamak dari personae merujuk pada hukum atau pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Konsep ini sangat penting dalam hukum karena menentukan siapa atau apa yang dapat terlibat dalam hukum, seperti membuat perjanjian dan lain sebagainya. Mau lanjut lagi? Atau kita mau tektokan? Mencerdaskan. Masalahnya Bang Abu Nawas, mencerdaskan ini Tritunggal dari mana? Tertullianus atau mana? Jadi susah ketemunya. Tidak punya kompeten, kalau tidak punya kredibilitas, mohon diam atau dengar ya. Saya jelaskan, Berarti di sini sabar dulu. Kamu kan bertanya kepada saya, ya sabar dulu ya. Berarti Abu Nawas, Anda yang bersedia berdiskusi atau berdebat dengan saya? Oh iya. Oke, baik. Pertanyaan kamu tentang 3 pribadi satu hakikat dapat dibedakan tapi tak dapat dipisahkan itu apa? Apa yang menjadi pertanyaan kamu di situ? Loh, saya sudah jelaskan tadi. Sekarang kamu jelaskan apa yang menjadi prinsip kamu? Kenapa gini. Kalau 3 pribadi artinya ya 3 manusia, 3 Tuhan.
tiga keberadaan. Jadi artinya tiga Tuhan. Sudah? Tidak ada di Sudah. sana disebutkan tiga Tuhan. Pak. Sudah. Sabar dulu Pak Nyong ya. Sabar Pak Jong, ya. tenang ya Pak Jong ya. Silakan. Sudah? Apakah sudah? Sudah. Oke, baik. Tidak ada yang saya ketemukan ayat manapun yang di dalam Alkitab mengatakan orang Kristen atau pengikut Yesus itu atau yang mengimani satu-satunya Allah yang benar yang kita panggil Bapa itu mengimani atau Tuhan mengajarkan tiga Tuhan. Tidak ada. Di sini Anda berpolemik lagi-lagi dengan istilah contoh tiga pribadi satu hakikat. Dapat dibedakan tapi tak dapat dipisahkan. Mari sini saya jelaskan tentang tiga pribadi. Ya, Di mana silakan. pribadi yang pertama dianggap di sini ya seperti yang kita ketahui bahwasannya pribadi yang pertama itu adalah Bapa. Kenapa Bapa dikatakan pribadi? Karena Bapa itu punya ciri khas dalam konteks karyanya. Kata Bapa itu punya ciri khas dalam konteks karyanya. Seperti yang Aduh, tertulis ini di bakal dalam muter-muter terus ini. Ini Tritunggal. Ini bukan Tritunggal Tertulianus. Percuma jelaskan Tritunggal Tertulianus, dia punya Tritunggal sendiri. Ya udah Berarti gini aja. Saya mau tanya sama kalian semuanya di sini. Takutan kok kesurupan begitu yang Demian, sabar. Bentar Bang, bentar. Berarti Saya mau tanya dulu, Saya mau tanya dulu Bukan nih. kesurupan, tapi Tertulianusmu Tritunggalmu bukan Tertunggal yang pernah Iya, dikeluarkan sebentar oleh Pak, Tertulianus. sebentar. Gini, cara membuktikan bahwa mereka ini makan tiga ngaku satu. Saya tanya aja nih, saya mau tanya. gentleman Anda diskusi versus Islam versus Kristen. Iya, enggak. Saya ini orangnya Iya. Tetapi Iya. Kok lebih senang kau saya mau mencerdaskan? berikan analogi. Saya Keluargamu mau atau istrimu atau mama bapamu kesal melihat kamu, kecewa Santai dulu. Ini orang Kenapa ini. melihat kamu, Demian kecewa melihat kamu. Sabar bro, ini saya mau kasih pendapat saya pribadi aja nih. Ada ayat Alkitab mengatakan makan tiga ngaku satu, enggak? Ini orang kenapa tuh? Ada yang kesurupan. Susah ini kalau begini. Tidak punya ilmu pengetahuan tapi sok-sok membuat spekulasi yang Lo bukan spekulasi. Namanya tiga pribadi itu ya tidak bisa dibikin satu substansi. kalau Bisa satu substansi. Gini bro. Jadi analoginya kita semua di sini ada berapa pribadi kita semua di sini? 9. Coba hitung 2, 4, 6, 8. Kita di 8 ini itu memiliki satu substansi. Substansi berasal dari bahasa Latin yang artinya bahan. Substansi kita itu sama, yaitu berasal dari debu tanah. Substansi kita itu manusia satu. Nah, namun satu substansi tidak menjadikan kita bahwa kita ini ada satu. Enggak. Yang namanya 10 pribadi tetap 10 orang. Yang namanya 3 pribadi tetap 3 orang. Yang namanya 5 pribadi tetap 5 orang. Kalau Tuhan ente itu 3 pribadi, maka walaupun dia satu substansi, dia tetap 3 Tuhan. Sama seperti kita, walaupun substansi kita sama, tapi kita tetap banyak. Saya selalu bilang, kalian itu makan 3 ngaku satu, cuman kalian itu gini, kalian tidak mau berpikir secara rasional. Demian sudah. Logika kalian itu kalian udah. Kalau mau belajar. Nah, nggak apa-apa. Cuman maksud saya gini, mencerdaskan ini Tritunggalnya Ya, versi dari sabar. mana? Nanti ente tanggapi sebentar. Saya dari tadi kan diam kan. Saya kan diam kan gini. Makanya Trinitas itu bukan Esa, enggak Esa dia. Karena namanya aja Trinitas. Trinitas itu artinya 3 yang kesatuan, bukan 3 yang Esa. Esa itu satu, bukan kesatuan. Kalau kalian belajar, Tertulianus itu kan dia kan penyembah pagan. Tuhannya dia kan dewa-dewa. Dewa-dewanya dia itu kan lebih dari satu. Itu lebih masuk ke orang-orang Yunani. Makanya mereka menjelaskan Tuhan seperti itu supaya apa? Supaya diterima oleh orang-orang